الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه. ما بعد فيا أيها المسلمون إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن للمتقين مفازا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin Bapak saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bumi yang kita tinggali ini merupakan salah satu di antara sekian banyak planet yang setiap saatnya selalu berputar. Sehingga kita pun merasakan hari ini, saat ini kita sedang berada di siang hari yang terang benderang, tapi nanti beberapa jam kemudian siang yang terang benderang tersebut akan hilang, kemudian digantikan oleh malam yang gelap. Musim kemarau tidak akan lama. Nanti akan hilang, digantikan oleh musim hujan. Musim panas pun tidak akan langgeng selamanya. Akan hilang, digantikan oleh musim dingin. Demikian juga dengan kehidupan kita, kehidupan manusia. Kadang kita ada di atas, tapi suatu saat kita akan ada di bawah. Hari ini kita sedang senang, bahagia. Nanti suatu saat akan datang kesedihan, kekecewaan, kepedihan dalam kehidupan kita. Hari ini harta kita banyak, kita punya jabatan yang tinggi, kita punya kekuasaan yang besar, kita punya pengaruh yang besar, banyak orang yang mengenal kita, menghormati kita. Tapi nanti ada masanya. Harta kita semakin berkurang atau bahkan habis. Jabatan kita pun sudah tidak ada lagi. Kekuasaan pun tidak ada lagi. Bahkan mungkin orang lain tidak akan mengenal kita lagi dan tidak akan peduli kepada kita lagi. Ayyuhal muslimun, inilah kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Roda kehidupan akan terus berputar. Pasti akan terus berputar. Hari ini kita masih muda, sehat badan kita, kuat badan kita. Nanti pasti tsumma radadnahu asfala safilin. Akan datang masa tua, akan datang masa di mana kita tidak mampu berdiri lama. Penyakit akan datang banyak sekali ke tubuh kita. Pasti akan datang. Roda kehidupan akan terus berputar. Setelah mengalami kemenangan yang gemilang, kaum muslimin bersama Rasulullah di perang Badar. Sekitar 300 pasukan kaum muslimin melawan sekitar 1.200. Dan mereka memperoleh kemenangan yang sangat gemilang. Tidak lama setelah itu terjadi perang Uhud. Pasukan kaum muslimin kalah oleh pasukan kafir Quraisy. Kemudian Allah turunkan satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan kemenangan dan kekalahan aku pergilirkan di antara manusia. Kemenangan, kekalahan, kekuasaan aku pergilirkan di antara manusia. Seorang Firaun pernah memiliki kekuasaan yang besar, harta yang banyak. Tapi kemudian Nabi Sulaiman pun yang saleh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman mempunyai kerajaan dan kepemimpinan dan harta yang banyak. Allah pergilirkan semuanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamal ladzina amanu. Apa tujuannya Allah pergilirkan
agar Allah betul-betul mengetahui siapa yang beriman. Kalah dia tetap beriman, menang dia tetap beriman. Inilah roda kehidupan yang pasti akan kita alami, yang akan terus berputar. Oleh karena itu, ayuhal muslimun, dalam kehidupan, menjalani kehidupan ini, kita harus memiliki pegangan. Kita harus memiliki amalan yang biasa kita amalkan, yang bisa membantu kita agar ketika masalah itu datang, ketika roda kehidupan kita ada di bawah, kita tidak terombang-ambing. Kita tetap tegar. Jiwa kita tetap tegar. Tidak hancur karena datangnya masalah. Kenapa? Karena bagaimanapun kondisi kita, mau senang, mau susah, mau pedih, mau bahagia, kita tetap memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan. Sedang susah, tetap kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah yang lainnya. Sedang senang pun demikian. Sedang susah, sedang tidak memiliki uang, tetap kita harus melaksanakan, menunaikan kewajiban kita. Untuk mengayomi, mendidik, menafkahi anak istri kita. Sedang apapun kondisi kita, kita tetap memiliki kewajiban kepada atasan kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepada kita. Tanpa peduli apa keadaan kita. Kita harus tegar. Kehidupan harus terus berjalan. Ayo muslimun rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang harus selalu ada di dalam diri kita agar kita selalu tegar, jiwa kita kuat dalam menghadapi berbagai macam kemungkinan dalam hidup ini, karena roda kehidupan akan berputar. Yang pertama adalah istiqomah di dalam iman dan takwa. Istiqomah dalam iman artinya kita istiqomah, kita tetap beriman, kita tetap mengimani, kita tetap meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha baik, yang pasti akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang soleh. Istiqomah dalam iman artinya kita tetap mengimani, meyakini bahwa Allah adalah maha baik, tidak mungkin memberikan keburukan kepada kita. Kalaupun ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita, lalu kita merasa itu adalah sebuah keburukan, kita tetap meyakini itu hanyalah sebuah proses, di mana Allah ingin memberikan kebaikan yang lebih besar, jika kita tetap sabar dan tegar dalam menghadapi masalah itu. Istiqomah dalam iman artinya adalah kita tetap meyakini dan mengimani bahwasanya Allah adalah zat yang maha baik, yang tidak mungkin memberikan masalah yang kita tidak akan mampu untuk menerima beban tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang sering kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban. Allah sudah mengukur apapun yang Allah timpakan kepada kita. Allah sudah tahu, Allah sudah mengukur bahwa kita pasti akan bisa. Kita tetap istiqomah mengimani hal tersebut. Istiqomah dalam takwa artinya adalah kita tetap istiqomah apapun keadaan kita, senang maupun susah. Kita sholat 5 waktu. Kita laksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Istiqomah dalam ketakwaan artinya adalah kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan dan berada di tempat yang baik. Karena hal itulah yang akan menjaga kita untuk tidak melakukan hal-hal yang ceroboh, yang bodoh, yang justru akan memperkeruh suasana, yang justru akan memperburuk masalah kita. Istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah untuk terus berbuat baik, berada di tempat baik. Apa itu ayyuhal muslimun? Untuk menjaga keistiqomahan dalam iman dan takwa, yang pertama, hadiri majelis-majelis ilmu. Agar kita bisa mengenal Allah dengan cara yang benar. Dari Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama. Hadiri majelis-majelis ilmu. Hadiri halakoh-halakoh orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh yang berilmu, ulama yang soleh yang berilmu, tidak ada ucapan yang keluar kecuali kebaikan. Mereka akan menjadi pencerahan bagi kita. Saat kita memiliki masalah, mereka akan memberikan solusinya kepada kita. Dekatlah kita dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, ayyuhal muslimun, teruslah memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallazina nasullaha
dan janganlah kalian menjadi hamba yang lupa kepada aku, kata Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kalau kalian lupa kepadaku, aku akan buat kalian lupa kepada diri kalian sendiri. Aku akan buat kalian lupa bahwa kalian adalah hamba Allah yang setelah meninggal dunia, Allah akan hisab amalannya. Allah akan tempatkan di surga atau di neraka. Allah akan buat kita lupa bahwa di rumah ada istri dan anak yang menunggu. Allah akan membuat kita lupa akan jati diri kita. Perbanyaklah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan Allah sudah menetapkan sholat 5 waktu. Yang mana sholat 5 waktu ini, tujuan terbesarnya adalah agar kita selalu mengingat Allah. Dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada yang boleh disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Yang ketiga, ayyuhal muslimun, jagalah keistiqomahan ini. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat mudah, terdiri dari 3 kata untuk memohon istiqomah kepada Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, Allahumma urzuqna al-istiqamah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku sifat istiqamah. Hanya 3 kata. Allahumma urzuqna al-istiqamah. Allahumma urzuqna al-istiqamah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku sifat istiqamah. Yang kedua, ayyuhal muslimun, agar kita kuat, agar kita tetap tegar dalam menghadapi berbagai masalah yang bertubi-tubi akan datang di dalam kehidupan kita. Biasakanlah diri kita senantiasa beristikharah kepada Allah ketika kita diharuskan memilih sebuah pilihan atau mengambil sebuah keputusan. Di dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW setiap pagi dalam zikir dan petang, setiap hari beliau selalu membaca, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata aini, dan jangan engkau tinggalkan aku sendirian walau sesaat untuk mengurus masalahku. Rasulullah berlindung kepada Allah agar Allah jangan meninggalkan walau sedetik kita dengan masalah kita. Artinya Rasulullah meminta kepada Allah agar apapun masalahnya, kecil maupun besar, Allah selalu memberikan pertolongannya kepada kita. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Oleh karena itu biasakanlah istikharah. Apakah masalah itu besar ataupun masalah itu kecil, mohon kepada Allah agar Allah membimbing kita agar tidak salah mengambil keputusan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salat istikharah. Kita salat 2 rakaat. Setelah salat kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara penggalannya mari kita simak. Di antara penggalan doa tersebut, Allahumma in kunta ta'lam. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui dan engkau pasti maha mengetahui, anna hadzal amra khairul li. Seandainya keputusan yang akan aku ambil itu baik untukku. Fi dini wa ma'ashi, dalam urusan agama dan duniaku, wa aqibatu amri, dan baik akibatnya untuk diriku. Faqdurhu li, takdirkan aku mengambil keputusan yang baik itu. Wa yassirhu li, dan mudahkan aku untuk mengambil keputusan itu. Tsumma barik li fihi, kemudian berkahilah keputusan yang baik yang aku ambil itu. Allahumma wa in kunta ta'lam, ya Allah seandainya engkau mengetahui anna hadzal amra syarrul li, dan sebaliknya ya Allah seandainya engkau mengetahui dan engkau pasti mengetahui bahwa keputusan yang akan aku ambil ini adalah jelek, buruk untukku. Fi dini wa ma'ashi, dalam urusan agama dan duniaku. Wa aqibatu amri, dan buruk akibatnya untuk diriku. Fasrifu anni, maka palingkan keputusan itu dariku, dan palingkan aku dari keputusan itu.
Faqdurhu, kemudian tetapkan, takdirkan aku kepada keputusan yang benar, kepada keputusan yang baik. Tsumma rudini, kemudian ridhoilah keputusanku tersebut. Ini hanya sepenggal dari doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ayyuhal hadirun, orang yang sholat 2 rakaat ketika akan mengambil keputusan, kemudian dia berdoa dengan doa tersebut, akankah ia mengalami kegelisahan? Tidak. Akankah ia mengalami kekecewaan? Tidak. Akankah ia akan mengalami penyesalan? Tidak. Dia sudah membaca doa tersebut. Dia sudah serahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia biarkan Allah urus urusanku, tolong urus urusanku, bimbing aku agar tidak salah jalan, agar tidak salah mengambil keputusan. Kata para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma khaba man istakhara, tidak akan kecewa orang yang beristikharah, wala nadima man istasyara, dan tidak akan menyesal orang yang meminta nasihat atau bermusyawarah. Orang yang beristikharah tidak akan pernah menyesali keputusan yang telah ia ambil. Hatinya akan tenang, hatinya akan tetap yakin, sehingga ia tidak akan pernah dihinggapi perasaan gundah ataupun kesedihan atas pilihannya. Hal ini karena ia telah menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan selalu memberikan pertolongan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang serahkan urusannya kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah cukupi semua kebutuhannya. Kemudian ayyuhal muslimun, yang ketiga, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah mengintrospeksi diri kita. Dosa dan maksiat yang kita miliki, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa, karena setiap dosa akan membuat hati kita menjadi hitam. Kalau kita tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, titik hitamnya akan semakin banyak. Kalau banyak, maka hati kita akan tertutup. Kalau hati kita tertutup, maka hati dan pikiran kita tidak akan bisa jernih. Sedangkan untuk menghadapi suatu masalah, mencari solusi atas sebuah masalah, kita membutuhkan pikiran dan hati yang jernih. Oleh karena itu perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jangan anggap remeh dosa kecil. Dosa kecil jika banyak maka akan terus bertambah hitamnya. Sedangkan kita selalu membutuhkan pikiran dan perasaan yang jernih. Bersihkan hati kita dengan istighfar. Oleh karena itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang maksum, yang dijamin diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, kalaupun beliau punya dosa, tapi beliau tidak memiliki dosa. Beliau setiap hari selalu beristighfar kepada Allah minimal 100 kali. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'atan marrah." Karena sungguh aku dalam sehari meminta ampun kepada Allah 100 kali. Dan Rasulullah perintahkan kita, walaupun tidak wajib hukumnya, kita baca setiap hari minimal 100 kali. Atas dosa apa Rasulullah memohon ampun? Atas kesalahan apa beliau memohon ampun? Beliau beristighfar 100 kali, banyak beristighfar karena ingin hatinya bersih. Karena kalau hatinya bersih, pikiran dan hatinya pun akan jernih. Ayolah hadirun, agar tetap tegar, istiqomah dalam iman dan takwa. Biasakan beristikharah, mohon bimbingan dari Allah. Setiap kita harus mengambil keputusan sekecil apapun. Dan yang ketiga, memohon ampun kepada Allah setiap hari agar hati kita senantiasa bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kehidupan kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan baik pada diri kita, rumah kita, dan seluruh keluarga kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون jemaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Di tempat di waktu yang mulia ini marilah kita berikan doa yang paling ikhlas yang datang dari lubuk hati kita yang paling dalam untuk mendoakan diri kita, keluarga kita, dan khususnya saudara-saudara kita di Palestina yang mengalami penindasan yang luar biasa. Kita berikan doa terbaik kita yang paling ikhlas dari dalam diri kita. Khawatir nanti Allah akan menanyakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wa in tansurukum fid din, fa 'alaikumun nasr." Kalau mereka saudara-saudara kalian kaum muslimin memohon pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, maka wajib bagi kalian untuk membantu mereka. Setidak-tidaknya kita bantu lewat doa pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur islam wal muslimin. Allahumma fadhil islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وبالخصوص في إخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم أعز أهل غزة. اللهم فرج عن أهل غزة. اللهم فرج أهل غزة. اللهم انصر أهل غزة. اللهم داوي جريحهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم اقبل شهيدهم. اللهم ارحم ميتهم. اللهم كفف جراحتهم وبرد آلامهم. اللهم اجعلهم وللمسلمين فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود الغاصبين. اللهم عائد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم لا ترفع لهم في الأقصى الراية. اللهم لا ترفع لهم في القدس الراية. اللهم لا ترفع لهم في فلسطين الراية. اللهم ارزقنا بالصلاة فيه قبل الممات. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزمهم. اللهم زلزلهم ودمرهم وعذبهم بعذاب شديد يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.